akhir-akhir ini banyak sekali yang disampaikan adanya pengujian antibodi yang dilakukan secara mandiri. Jadi kami sampaikan setelah vaksinasi COVID-19, kita tidak menyarankan untuk melakukan pengujian antibodi secara mandiri. Karena tentunya untuk yang tidak memahami arti pengujian antibodi ini akan menimbulkan kebingungan dan keraguan-raguan. Kami sampaikan ya, yang menjadi pengujian untuk menentukan imunogenitas yang timbul dari pemberian vaksinasi itu adalah dengan pemeriksaan yang kita sebut sebagai uji netralisasi. Ya, namun uji ini tidak mudah dan sangat beresiko karena menggunakan virus yang hidup. Jadi ini yang betul-betul uji yang gold standar untuk menentukan imunogenitasnya. Dan uji ini hanya bisa saat ini dilakukan di laboratorium yang terbatas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat, terutama pada saat uji klinis tahap kedua, Bapak Ibu, dan tahap ketiga, untuk memastikan bahwa imunitas atau imunogenitas itu terbentuk setelah proses penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan antibodi, itu hanya mengukur kadar antibodi di dalam tubuh kita. Dan saat ini standar internasional atau gold standard untuk melihat kadar imunogenitas yang muncul dari penyuntikan vaksin belum ada yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi kalau banyak yang melakukan pengujian antibodi yang pada prinsipnya itu adalah pengujian dengan metode uji ELISA, itu sebenarnya bukan yang direkomendasikan atau bukan menjadi gold standard ya. Dan kita juga mengetahui hingga saat ini secara internasional tidak pernah dikatakan berapa batas proteksi atau correlate protection, sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan antibodi, ini tadi kami sampaikan bisa menjadi salah pengertian. Angka yang kecil dari hasil pemeriksaan titer antibodi bukan berarti tidak memberikan efek proteksi. Karena kita sudah tahu dari hasil uji klinis tahap 3, efikasi ataupun resiko untuk menjadi sakit COVID-19 sudah kita dapatkan. Untuk vaksin Sinovac 65%. Dan imunogenitas daripada vaksin Sinovac ini adalah di atas 90-95%. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan angka antibodi dengan angka misalnya 46, 300 atau 600, itu tidak membuktikan bahwa angka yang kecil itu tidak memberikan proteksi yang optimal ya. Nah, dari hasil berbagai hasil uji klinis tadi sudah kami sampaikan juga, hasil uji klinisnya maka 92% subjek seropositif dengan uji netralisasi 14 hari pasca dosis kedua dari subjek yang seronegatif, inilah yang menjadi referensi untuk vaksin Sinovac. Dan tentunya hasil uji klinis ini tadi kami sampaikan bukan melalui pemeriksaan uji ELISA yang hanya mengukur antibodi secara absolut ya, secara angka. Sebenarnya berdasarkan expert judgment ya, peningkatan 4 kali antibodi itulah yang disebut memberikan efek proteksi. Jadi kita tidak pernah tahu angka awal dari antibodi yang kita miliki. Saat ini kita sudah mengetahui bahwa manfaat vaksinasi ini sangat luar biasa. Jadi di situasi pandemi dan juga kita sudah ketahui berapa efek proteksi yang diberikan oleh vaksin, tentunya untuk kemudian kita tidak menambah kebingungan di dalam masyarakat, kami mengharapkan uji antibodi secara mandiri ini
menghimbau masyarakat untuk tidak perlu dilakukan kalau kemudian nanti akan malah menyebabkan kita makin bingung dan makin menimbulkan kesalahpengertian. Yakinlah bahwa vaksin ini memberikan manfaat untuk kita semua dan yakinlah proteksi itu akan terjadi. Kami juga memahami banyak sekali akhir-akhir ini yang mengatakan mengapa setelah divaksin 28 hari setelah divaksin masih sakit COVID-19. Nah, ini memang sangat memungkinkan karena kita tahu tadi saya sudah menggambarkan di awal, teman-teman media, anak-anak kita banyak juga yang sudah divaksin cacar di masa kecilnya. Tapi kemudian masih bisa terinfeksi penyakit cacar ini. Tapi kita tahu penyakit cacar yang saat ini diderita itu relatif sangat ringan dan tidak menimbulkan kematian. Nah, ini situasi yang sama untuk sebuah vaksin, bahwa vaksin ini dapat memberikan proteksi untuk kita tidak menjadi sakit, ataupun kalau kita sampai sakit, dia tidak akan menjadi sakit yang berat ataupun yang parah. Saya rasa ini Pak Haji yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman media. Jangan lupa like dan subscribe.